Salam konservasi. Buah, buah, buah. Kawasan konservasi berkolaborasi. Masyarakat sejahtera dan lestari. Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita sehat selalu, diberikan kelancaran untuk berbagi cerita, berbagi ilmu terkait peternakan dan kesehatan hewan. Nah, kenapa kita harus belajar tentang kesejahteraan hewan? Karena percaya tak percaya, kalau ternak kita sejahtera, mudah-mudahan kita juga mendapatkan keuntungan dari ternak yang kita pelihara itu. Nah, sebelum kita lanjut, kita perkenalan dulu. Nah, kebetulan memang ini saya dapat tugas luar. Mungkin saya pakai baju biasanya, bahasa polisinya baju preman. Kemudian saya adalah dokter hewan, bertugas di karantina. Saya bertugas di karantina pertanian kelas 1 tadi di Balai Asahan. Saya aslinya orang Sidimpuan. Awal Sidimpuan tahu, balas ini di Panjangkar Baru, kalau ada di Desa Galuan. Domisili di Asahan. Anak dan istri, istri orang Sidimpuan juga, cuman sudah bekerja di sana di Asahan. Saya bawa anak dan istri ke Asahan. Nah, seperti yang saya ceritakan tadi, saya tertarik terhadap peternakan dan kesejahteraan hewan. Nah, tujuan bantuan ternak itu, bapak-bapak sudah tahu bahwa bantuan ternak itu adalah tujuannya adalah untuk meningkatkan populasi sapi. Nah, kemudian yang kedua adalah menciptakan swasembada daging sapi. Itu adalah program yang dicanangkan oleh pusat, yaitu Presiden kita, Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Nah, tujuan program pengembangan ternak yang tepat dilaksanakan yaitu pada akhirnya nanti untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yaitu kesejahteraan bapak-bapak. Jadi ternak itu diberikan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan bapak-bapak sebagai penerima bantuan ternak. Nah, kemudian juga ini akan menjadi pemberdayaan masyarakat peternak. Nah, dengan bantuan ternak ini bapak-bapak menjadi lebih, yang awalnya tidak bisa beternak, atau yang sudah bisa menjadi makin bisa lagi dalam beternak sapi. Namun ada kendala dalam hal bantuan ternak ini yang diberikan kepada kelompok tani. Ini masih ada sapi yang mati karena sakit. Kemudian ada sapi yang tidak beranak, ini sudah bertahun-tahun. Yang normalnya itu sapi beranak 1 kali setahun, satu kali melahirkan dalam setahun. Kemudian kurangnya pengetahuan peternak untuk merawat sapi. Nah, inilah salah satu tujuan kita, tujuan dari acara-acara seperti ini. Jadi yang seperti yang saya sebutkan tadi, yang awalnya tidak tahu menjadi tahu, yang awalnya tahu menjadi lebih tahu. Mengutip dari 2 orang yang saya temui, yang sangat perkataannya sangat melekat di hati saya. Yang pertama ini yang foto atas itu adalah bapak saya sendiri, orang tua saya sendiri. Saya sudah buka peternakan itu dulu waktu saya masih koas, masih mahasiswa di tahun 2014.
Alhamdulillah kami berhasil membuka peternakan sapi. Namun di awal Bapak berpesan, peternak itu bukan semata-mata mencari keuntungan, tapi juga memastikan kesejahteraan seluruh proses hidup ternak yang dipelihara tersebut. Ini maknanya sangat luas. Kesejahteraan nanti kita bahas. Nah kemudian ini Pak Sinulinga ini, Pak Antoni Sinulinga, dia adalah penangkap burung murai batu yang memiliki izin tangkap di Medan. Nah, kemudian waktu itu saya berkunjung ke sana, ada kalimat yang cukup berkesan. Jadi dia cerita sebelum memulai ternak murai batu itu dia sudah berniat. Jadi ketika sudah berniat memelihara hewan atau ternak, dalam hal ini kalau dia murai batu, maka dia sudah berkomitmen dan berjanji terhadap segala kebutuhan mereka. Nah, kita kembalikan lagi ke bapak-bapak sebagai penerima ternak. Harapannya bapak-bapak yang sudah menerima ternak ini, seluruh kehidupan ternak tersebut ataupun kesejahteraan hewannya itu diperhatikan. Inilah yang materi yang saya berikan kepada bapak-bapak, yaitu kesejahteraan hewan. Nah ini kesejahteraan hewan menurut ini organisasi kedokteran hewan dunia. Kesejahteraan hewan itu mengacu pada keadaan hewan, ya kondisi hewan itu tersebut. Kemudian perlakuan yang dia terima dari kita sebagai manusia, jadi termasuk perawatan, peternakan, tindakan atau perlakuan yang manusiawi. Jadi biarpun dia hewan, kita sebagai manusia juga wajib memperlakukan dia secara manusiawi, walaupun dia hewan. Nah, ini menurut Suprayogi, ini dosen saya waktu di IPB dulu. Kesejahteraan hewan itu adalah upaya-upaya yang dilakukan untuk menjaga agar pemanfaatan hewan tersebut selalu memperhatikan kebutuhan fisik dan mentalnya. Jadi hewan itu juga punya mental, kalau fisik sudah jelas dia punya badan, tapi percaya nggak percaya dia juga punya mental, dia juga punya hati. Kalau bahasa kita dia juga punya roh atau punya kondisi. Nah kemudian kesejahteraan hewan itu juga mencegah terjadinya penderitaan yang diterima oleh hewan akibat tingkah laku kita sebagai manusia. Nah, lanjut lagi. Nah ini kita tambah lagi, melalui ini ada undang-undangnya juga terkait kesejahteraan hewan. Undang-undang nomor 41 tahun 2014, junto Undang-Undang nomor 18 tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan. Jadi kesejahteraan hewan itu adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental. Balik lagi ke yang saya sebutkan tadi, fisik dan mental, menurut ukuran perilaku hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan kita sebagai manusia yang tidak layak. Nah, kemudian menurut Organisasi Kesehatan Hewan Dunia, dia mengacu kesejahteraan hewan itu mengacu pada keadaan hewan, perlakuan yang diterima oleh hewan yang mencakup perawatan, peternakan, tindakan atau perlakuan. Nah ini karena banyak orang yang nggak tahu apa itu kesejahteraan hewan sehingga muncullah masalah. Nah masalahnya itu terjadi pada peternakan atau di kandang, termasuk itu kondisi kandang yang tidak memadai, kemudian cara memeliharanya, kemudian transportasinya, cara membawanya itu harus diperhatikan juga, kemudian penanganannya, dan bahkan padahal dia mau mati lagi, mau disembelih, cara menyembelihnya pun kita harus perhatikan kesejahteraan hewannya. Nah kemudian jadi kesejahteraan hewan itu harus kita perhatikan dari hulu sampai hilir, artinya dari dia hidup, dari kandang, di dalam peternakan, di transportasi, di pasar hewan, bahkan di rumah potong yang akan tempat menyembelih dia hewan ini. Jadi pertanyaannya memang, apakah prinsip kesejahteraan hewan perlu diterapkan pada proses peternakan sapi? Nah, Bapak kan sudah mendapatkan bantuan ternak. Apakah ini perlu
kesejahteraan hewan ini perlu diterapkan. Nah, faktor apa saja yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam menerapkan kesejahteraan hewan itu? Jadi pertanyaannya ini yang menjadi pertanyaan ini, bagaimana sih kebebasan yang dimaksud itu? Apakah ternaknya dia bilang merdeka katanya, bebas katanya? Jadi berbeda. Jadi inilah yang akan kita pelajari. Tolong lanjut Bang. Jadi ada 5 prinsip kesejahteraan hewan. Inilah yang kita pegang, yang 5 ini. Kalau kita kan namanya manusia, HAM ya, hak asasi manusia. Kalau di hewan ada 5 prinsip kesejahteraan hewan. Inilah HAM bagi mereka. Yang pertama adalah bebas dari rasa haus, lapar dan malnutrisi. Malnutrisi itu salah kasih gizi. Kemudian bebas dari rasa takut dan tertekan, bebas dari rasa ketidaknyamanan fisik dan lingkungan, bebas dari rasa sakit, kesakitan dan penyakit, dan kelima bebas untuk mengekspresikan pola dan perilaku alami. Nah, kemarin panitia Pak Iwan minta tolong diajarkan kawan-kawan kita ini diajari cara beternak. Nah, kalau cara beternak sebenarnya simpel, banyak bukunya. Tapi kalau mudah-mudahan insya Allah kalau kita sudah belajar ini, cara beternak ini, cara memberi makan, cara kandangnya gimana, mudah-mudahan semuanya bisa. Nah, ini semua ada tolak ukurnya, ada penilaian-penilaiannya, ada komponen-komponennya. Ini yang kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama bebas dari rasa haus, lapar dan malnutrisi. Nah, ini maksudnya di sini kita sebagai manusia, sebagai peternak harus berupaya menyediakan akses terhadap air minum dan pakan yang bernutrisi seimbang bagi hewan dalam rangka memelihara kesehatan dan kondisi hewan tersebut. Nah, ini maksudnya yang pertama air minum. Jadi kalau kita beternak sapi itu atau ternak yang lain, termasuk kambing juga. Ini kambing yang jadi permasalahan. Buat apa dikasih air minum? Dia bisa cari minum sendiri. Termasuk juga sapi. Buat apa dikasih air minum di kandangnya? Buat apa dikasih air minum di kandangnya sementara mereka bisa cari air minum? Nah, pada kenyataannya ada istilahnya ad libitum. Jadi itu artinya air minum selalu tersedia dan bisa diakses oleh ternak. Jadi kalau yang sebelumnya kandangnya tidak ada tempat air minumnya, pulang dari sini air minumnya dibuatlah tempat air minumnya dan selalulah diisi air minumnya dengan air yang bersih. Kemudian pakan yang bernutrisi seimbang. Ini maksudnya di sini adalah kalau memberi pakan kayak kambing lah misalnya, kambing atau domba, itu pakannya itu kalau kata orang tua kita itu diberikan minimal 4 macam. Nah, maksudnya di sini sebenarnya di sapi juga demikian, tapi bukan minimal 4 macam, cuma gizinya diseimbangkan atau dimacam-macamkan, kasih rumput ini, kasih rumput itu. Nah, pertanyaannya, apakah ada kejadian yang dikasih satu macam? Ada, misalnya dikasih bapak-bapak ada yang tahu ampas tahu. Nah, itu dikasih ampas tahu memang cepat gemuk, tapi tidak sehat untuk sapinya. Ataupun yang kayak tanah yang bekas pabrik kelapa sawit itu apa namanya? Bukan. Bungkil kelapa juga bisa. Kalau bungkil kelapa juga dikasih terus, nggak cocok juga. Dia memang cepat gemuk, tapi dia nutrisinya nggak seimbang. Nah, kemudian, bungkil kelapa. Nah, terus apa lagi? Yang kayak tanah itu, apa namanya? Solid. Nah, solid juga memang dia ternaknya cepat gemuk kalau dikasih itu. Tapi jangan dikasih itu aja, Bang.
Tapi jangan dikasih itu aja. Memang dia cepat gemuk, tapi giginya tak senggang. Nah, sama halnya dengan kita manusia. Kita kalau dikasih nasi aja, nggak ada gulanya, nggak ada sayurnya, memang cepat gemuk. Tapi hambar aja yang makan nasi aja. Gak usah lah nasi, kue aja lah dulu yang enak-enak. Nggak enak, manis lagi. Kue aja kita dikasih, memang cepat gemuk, tapi nggak sehat kita. Nah, jadi harapannya memang kalau saran saya sebenarnya kasihlah makan hijauan yang ada di sekitar kita dan bermacam-macam. Jangan hanya satu macam. Nah, misalnya lepas sawit bisa, tidak bisa. Nah, ini contohnya yang bisa. Oke, yang selanjutnya. Nah, ini contoh rumput hijauan hijauan pakan ternak yang biasa untuk sapi. Dia ada namanya rumput pacong, ada rumput kodok. Perbedaannya rumput pacong itu bisa sampai 2 meter. Kalau rumput kodok biasanya cuma sampai 1 meter. Oke, sebelumnya Pak. Nah, yang untuk prinsip pertama tadi bebas dari rasa haus dan lapar dan mati ini ya patokannya, komponennya. Jadi kebutuhan metaboliknya diperhatikan, itulah yang kita ceritakan tadi. Jangan hanya satu macam saja, dikasih bermacam-macam. Kemudian kebutuhan fisiologis khusus, berikanlah pakan yang sehat. Kemudian ada ini beberapa kawan-kawan yang membuat pengolahan pakan, misalnya pakan fermentasi atau pakan silase. Nah, ini bisa pernah kejadian dia membuat pakan silase tapi pakannya salah, gagal. Dikasih ke ternaknya pun ternaknya nggak bakalan mau makan. Nah, jadi ini harus sesuai kebutuhan fisiologis khusus. Kemudian kemampuan mencerna pakan. Kalau bisa kalau bisa dicacah dulu pakan hijauannya, kemudian dicincang kalau bisa. Terus kemudian kondisi tubuh. Nah, kondisi tubuh maksudnya di sini adalah jangan digabungkan antara anak sapi ataupun anak sapi dengan induk sapi ketika makan. Karena percaya nggak percaya, anak sapi bakalan kalah dalam hal merebut makanan tadi. Sehingga makanya sapi yang besar menjadi lebih banyak makan, kalah sama sapi yang kecil jadi kalah, sehingga sapi yang kecil susah dia menjadi besar. Nah, prinsip yang kedua adalah bebas dari rasa takut dan tertekan. Jadi kita sebagai peternak, kita manusia sebagai peternaknya harus memastikan bahwa kondisi lingkungan dan perlakuan yang kita lakukan ke ternaknya yang diberikan ke hewan ini dapat mencegah terjadinya penderitaan atau tekanan mental. Nah, ini gimana maksudnya, kita lihat komponennya. Nah, ini perilaku pengelola, perilaku kita sebagai peternak. Nah, yang biasanya kita tendang sapinya, kalau bisa jangan lagi ditendang. Yang biasanya kita pukul sapinya misalnya dengan kayu, kalau bisa jangan lagi dipukul. Karena percaya nggak percaya mereka juga merasakan tekanan mental yang kita lakukan tersebut. Kemudian kontrol predator ini khususnya ini pasti di kawasan hutan Pak ya, di dekat kawasan hutan. Kalau bisa memang buatlah ternak ini di kandang dan buatlah juga upayakan misalnya semacam pagar agar hewan-hewan predator misalnya anjing atau yang lain tidak bisa masuk ke dalam kandang, sehingga ternak di dalam kandang menjadi aman dan nyaman. Kemudian peralatan, nah ini peralatan, kalau bisa peralatan jangan diletakkan sembarangan, buatlah tempat atau area khusus peralatan. Kemudian kepadatan ternak, nah kepadatan ternak, jangan kandangnya sebenarnya kandangnya ukuran 5 ekor, tapi isinya 50 ekor, ini jangan juga. Nah ini ukuran kandangnya kalau saya tidak salah itu 1 ekor, dia 1,5 meter lebarnya, panjangnya 2 meter. Itu kalau kandang individu, kalau kandang kelompok bisa lebih banyak. Ukurannya yang jelas ukurannya 1,5 kali 2 atau 2 sampai 2,5 meter per ekor. Nah, kemudian yang ketiga, bebas dari rasa ketidaknyamanan fisik dan lingkungan.
Nah, ini manusia, kita sebagai manusia, sebagai peternak harus berupaya menyediakan lingkungan tempat tinggal yang nyaman, termasuk tempat bernaung dan beristirahat yang layak bagi hewan. Nah, ini sedikit cerita mungkin bapak-bapak yang sering lewat jalur timur pasti lihat sapi sampai siang malam di situ terus sapinya, siang malam di situ terus sapinya. Percaya nggak percaya, kalau bapak perhatikan dia tidak bakalan gemuk-gemuk. Dia ukuran tubuhnya pasti segitu terus. Karena yang kenapa bisa begitu? Karena dia tertekan, karena kondisi lingkungannya tidak cocok untuk dia. Walaupun pakan di sekitarnya banyak, dia makan terus, siang malam makan terus, tapi tidak gemuk-gemuk. Itulah salah satunya, karena dia tertekan karena tidak punya kandang. Nah, pertama kuantitas udara. Nah, kalau kita pun punya kandang, jangan dibuat kandangnya yang tertutup semua. Ini biasa nih kalau kita beternak kita yang kambing, itu biasanya kandang kambingnya tertutup semua. Kalau bisa terbuka, yang jelas jangan sampai ternaknya bisa keluar. Nah, rata-rata kalau kita kandang sapi memang rata-rata sudah terbuka. Kemudian kualitas udara. Kualitas udara ini yang saya sering ditanyakan, apakah bagus itu membakar sampah di dekat kandang? Kalau saya Pak Muhyiddin, saya kurang setuju dengan membakar sampah dengan tujuan mengusir nyamuk ataupun mengusir lada. Memang betul, ketika asapnya masih di situ, nyamuknya nggak ada. Tapi ketika asapnya udah nggak ada, nyamuknya datang lagi. Nah, yang jadi perhatian kita, muncul resiko yang lebih besar, yaitu terjadinya penyakit pernapasan, termasuk itu pneumonia, radang paru-paru, pokoknya di penyakit pernapasannya itu lebih fatal lagi daripada keuntungannya ya. Ya, makanya itu pun ada caranya juga itu Pak, mengusir nyamuk ataupun mengusir lalat ada caranya juga, tidak harus membakar. Itu caranya salah satunya adalah menjaga kebersihan lingkungan di sekitar, tidak ada genangan air. Terus pemberian obat-obatan yang khusus untuk lingkungan juga ada, obat-obatan untuk mengusir lalat, mengusir nyamuk, dan lain-lain. Oke. Kemudian kenyamanan suhu udara. Nah, ini kadang-kadang kalau kita di daerah kita suhu udara udah nyaman, mungkin ini sedikit pembahasan bahwa kita juga perlu memperhatikan suhu udara, misalnya sapi perah misalnya. Itu lebih cocok sebenarnya di daerah yang dingin daripada di daerah yang panas, karena asal dari sapi perah itu adalah dari daerah subtropis, di mana daerah subtropis itu adalah daerah dingin. Kemudian tingkat dan program pencahayaan. Jadi memang pada teorinya ketika malam itu lampu dimatikan, itu sistem imun tubuh kita sebenarnya sedang dinaikkan. Metabolisme tubuh kita sedang berproses sehingga tubuh kita menjadi lebih sehat lagi, sistem imunnya. Kemudian bebas dari rasa sakit, kesakitan dan penyakit. Jadi di sini manusia harus berupaya melakukan tindakan pencegahan penyakit, diagnosa dan pengobatan hewan sakit, dan dengan segera dengan saran dan konsultasi dokter hewan. Dokter hewan dia mempunyai skill atau kompetensi khusus untuk menganalisa apa sih yang jadi penyakit hewan ini. Nah, sesudah dianalisa muncullah diagnosa. Sama seperti kita manusia. Kalau kita manusia kan diuji darah dulu, diperiksa dulu, kemudian muncullah diagnosa penyakitnya apa. Nah, kalau sudah muncul penyakitnya, sudah kita ketahui penyakitnya, barulah diberikan obatnya. Nah, harapannya dengan diagnosa yang tepat, obatnya juga tepat. Nah, jadi saya jujur aja, kalau saya tidak mau asal memberikan obat. Jadi harus saya lihat dulu sapinya, harus saya diagnosa dulu, baru saya bilang ini obatnya. Saya prosesnya jangan dibalik, diberikan obatnya dulu baru diagnosa, itu salah. Oke, lanjut Bang. Nah, ini program veteriner. Ini program veteriner di sini dia
semacam ada jadwal pemberian obat cacing. Nah, sebelum bapak-bapak mendapatkan bantuan ternak, apakah sudah ada yang punya ternak duluan? Ini nanya bang ini. Sudah. Apakah rutin diberikan obat cacing dan vitamin? Apa yang 30 sekali? Obat cacing, kemudian vitamin? Jarang. Termasuk program veteriner yang dimaksud. Jadi diberikan obat cacing rutin sekali 3 bulan atau sekali 4 bulan. Kemudian vitamin sekali sebulan. Nah, itu termasuk program-program veteriner di mana tujuannya adalah untuk meningkatkan kesehatan ternaknya. Kemudian seleksi genetik. Nah, ini pertanyaan yang agak nyeleneh sebenarnya ini. Apakah ada bapak-bapak yang mengawinkan ternaknya itu misalnya dari anaknya ke bapaknya, ataupun dari anaknya yang kalau dia jantan dikawinkan ke induknya? Apakah bapak-bapak pernah melakukan itu? Sudah tahu kan, tidak tahu. Ada yang pernah? Alhamdulillah kalau ada yang pernah. Karena itu namanya incest. Kalau kita manusia namanya incest. Kalau di bahasa kedokteran hewan itu namanya inbreeding. Nah itu, ya Pak. Jadi kalaupun itu resikonya, saya bilang kalau kita 100% sih memang. Cuman resikonya dia beresiko bisa saja menghasilkan anak yang misalnya cacat. Nah, kalaupun normal, kalaupun dia lahir normal, itu kualitas genetiknya pasti menurun. Lebih kecil. Ya, Kecil. itulah sebabnya yang bapak-bapak yang orang Padang Bolak ataupun itu ada. Nah, ataupun kita bisa lihat sendiri, itulah kalau menurut saya, itulah salah satu alasannya kenapa sapi-sapi atau lembu di sana makin lama makin kecil. Karena sering terjadinya kawin sekarang. Sehingga kualitas genetiknya semakin menurun, sehingga yang awalnya yang dulunya dia besar, sapinya besar, lama-kelamaan menjadi mengecil. Nah, kemudian ini mutilasi dan prosedur veteriner. Nah, ini kalau ada ternak sapi yang mati, biasanya ini jangan langsung dikubur, tapi di otopsi dulu. Otopsi, kemudian dari otopsi itu kita tahu apa penyebab kematiannya. Bapak ada yang simpan obat-obatan hewan atau obat ternak, dan apa aja obatnya? Silakan angkat tangan. Nggak ada ya? Vitamin? Nah, mulai sekarang ini kan sudah dikasih bantuan mulai dari BPKSDA, Sumut, wilayah 3. Nah, harapannya kalau sudah dapat ternaknya, ya harapannya kita mandirilah untuk setidaknya beli obatnya. Kita simpan aja misalnya yang kata Abang tadi, minimal obat cacing sama vitamin. Minimal obat cacing sama vitamin. Oke, lanjut. Eutanasi itu suntik mati atau disengaja dimatikan, itu tidak kita bahas. Kemudian biosecurity. Biosecurity ini adalah cara kita untuk mencegah agar penyakit tidak masuk ke dalam kandang ataupun penyakit tidak terkena ke ternak yang kita pelihara. Itu cara-caranya ada. Mungkin bapak-bapak kalau dijelaskan ini 1 jam mengenai biosecurity ini khusus. Nanti bapak-bapak bisa lihat di YouTube kita. Itu nanti kita bahas khusus tentang biosecurity. Nah, ini yang terakhir, yang kelima. Bebas untuk mengekspresikan pola dan perilaku alamnya. Jadi kita sebagai manusia, sebagai peternak, harus menyediakan tempat tinggal yang luas, yang cukup, kemudian fasilitas yang layak. Terus ternaknya bisa berteman dengan hewan lain yang sejenisnya, misalnya sapi dengan sapi. Jangan pula sapi dikasih kawan anjing, bahaya juga. Nanti takutnya sapinya dibawa berburu atau anjingnya jadi makan rumput aja terus. Oke, lanjut Bang. Nah, ini
komponennya adalah kita harus memperhatikan perilaku hewannya. Mungkin bapak-bapak kalau perilaku alamiah sapi mungkin sudah paham ya. Kemudian kalau berkelompok sosial ini mungkin ini contoh kandangnya. Dia satu kandang, terus kandang kelompok, kemudian persaingan untuk sumber daya. Ini seperti yang saya sebutkan tadi, kan misalnya kan kita berkandang berkelompok. Nah, jadi setiap kandang kelompok ini dibedakan berdasarkan bobot badannya. Misalnya ada yang kandang untuk yang kecil-kecil atau anakan, kandang yang untuk betina, terus kandang yang untuk pejantan yang berumur. Itu nanti dibedakan. Itu tujuannya adalah agar tidak terjadi persaingan untuk makan, kemudian agar tidak terjadi misalnya misalnya mereka beradu ataupun berantem. Kemudian kepadatan ternak tadi sudah kita bahas. Kemudian kekayaan alami lingkungan, kekayaan. Nah, ini harapannya bapak-bapak pulang dari sini, harapannya menanam pakannya, misalnya untuk pado. Saya rasa di daerah kita ini sudah banyak lah yang menanam rumput pakcung atau rumput dodot. Nanti kita minta bibitnya aja. Mudah-mudahan mereka ngasih. Kalau mereka nggak ngasih ya udah parah nih. Karena pada dasarnya kita peternak itu adalah sesama peternak adalah saudara, bukan persaingan. Oke, lanjut Bang. Nah, ini analisa SWOT. Ini analisa kenapa sih kita harus menerapkan kesejahteraan hewan ini. Nah, ini analisa SWOT, ini kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Atau dengan kata lain, keuntungan kita menerapkan kesejahteraan hewan apa, kekurangannya apa, tujuannya apa, tantangannya apa. Nah, ini kekuatannya atau keuntungannya adalah keuntungan kalau kita menerapkan kesejahteraan hewan peternak. Ini seluruh keuntungannya salah satunya adalah, ini saya buat 3. Seluruh proses kehidupan ternak tersebut, baik itu secara mental dan fisik, dari hulu sampai hilir, ya dari kandang sampai jadi potong lebih terjamin. Kemudian ternaknya menjadi sehat dan gemuk. Dan kemudian kalau ternaknya sehat dan gemuk, peternak menjadi untung. Jadi ya kita kita beternak untuk mencari keuntungan. Oke, lanjutkan. Kekurangannya, ini kekurangan kesejahteraan hewan ini ada kekurangannya juga. Dia sangat kompleks, sangat banyak komponennya. Jadi kita butuh komitmen yang tinggi untuk menerapkan ini. Tapi ketika kita sudah menerapkan ini, keuntungannya yang tadi, keuntungannya adalah kita menjadi untung dalam peternak, yaitu secara ekonomi. Lanjut Bang. Nah, opportunities tujuan ataupun peluangnya. Kalau kita menerapkan kesejahteraan hewan ini, mudah-mudahan keuntungan secara ekonomi meningkat. Kemudian kita sebagai peternak lebih tenang. Jadi hak hidup ternak tersebut, seluruh proses ternak tersebut lebih terjamin, sehingga kita peternak juga lebih tenang. Dan juga terakhir ini, tantangannya adalah kita harus memperhatikan ternak dengan lebih, kemudian harus disiplin. Kalau kata pepatah, kalau kita terbiasa, Allah bisa karena biasa. Nah, kalau kita biasakan terus, lama-kelamaan kita nggak bakalan susah, tidak merasa susah untuk menerapkan ini.